Halo anak-anak hebat semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja kan? Jumpa lagi dengan Ibu Veronica dalam pelajaran matematika. Anak-anak, hari ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Dan materi yang kedua adalah perkalian pecahan desimal. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang pertama ya. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Anak-anak, pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat kita peroleh dengan cara mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, jadi hal ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, 5 per 6 kali 3 per 4. Nah, sesuai dengan rumus di atas, maka soal tersebut akan menjadi 5 kali 3 per 6 kali 4. Sekarang bisa kita hitung. 5 kali 3 hasilnya 15 dan 6 kali 4 hasilnya 24. Jadi 5 per 6 kali 3 per 4 hasilnya 15 per 24. Tapi anak-anak, 15 per 24 ini belum merupakan hasil akhir. Kenapa? Karena masih bisa kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya, yaitu kita bagi dengan 3. 15 bagi 3, kemudian 24 bagi 3. Maka hasil akhirnya adalah 5 per 8. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. 3 2 per 5 kali 2 1 per 4. Kita perhatikan, dua pecahan tersebut merupakan pecahan campuran. Maka langkah pertama yang harus kita buat adalah kita mengubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan yang pertama, pecahan campuran yang pertama, 3 2 per 5, kalau diubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 17 per 5. Sedangkan pecahan yang kedua, 2 1 per 4, kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 9 per 4. Nah, sekarang keduanya sudah menjadi pecahan biasa dan kita buat seperti pada rumus tadi. 17 kali 9 per 5 kali 4. Maka hasilnya 17 kali 9, 153 dan 5 kali 4 adalah 20. Nah, anak-anak, kita perhatikan pembilangnya, nilai pembilangnya ternyata lebih besar daripada penyebut. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 153 bagi 20. Maka hasilnya adalah 7 13 per 20. Nah, ini merupakan hasil akhirnya. Nah, gimana anak-anak? Bisa dimengerti penjelasan Ibu Guru? Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua ya, yaitu perkalian pecahan desimal. Nah, anak-anak, pada perkalian pecahan desimal, hasilnya dapat kita peroleh dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dulu. Kemudian setelah berubah menjadi pecahan biasa, baru kemudian kita kalikan seperti pada contoh yang tadi. Sedangkan cara yang kedua yaitu dapat kita kalikan dengan cara bersusun seperti pada bilangan cacah. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. 0,5 kali 0,8. Nah, kita lihat dua-duanya adalah pecahan desimal. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama adalah kita mengubah dulu pecahan desimalnya
menjadi pecahan biasa. Nah, 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 5/10. Kemudian, yang 0,8 kalau diubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 8/10. Nah, sekarang dua-duanya sudah berubah menjadi pecahan biasa. Berarti bisa langsung kita masukkan dalam rumus seperti yang kita pelajari tadi. Maka dia akan menjadi 5/10 kali 8/10. Sekarang pembilang dan kita bisa kalikan dengan pembilang, kemudian penyebut kita kali dengan penyebut. Dia akan menjadi 5 kali 8 per 10 kali 10. 5 kali 8 hasilnya 40 dan 10 kali 10 hasilnya 100. Berarti hasilnya adalah 40/100. Tapi sekali lagi kita masih bisa menyederhanakan pecahan ini. Kita harus membagi pembilang maupun penyebut dengan bilangan yang sama. Yaitu kita bagi dengan 20. 40 dibagi 20, 100 dibagi 20. Maka hasil akhirnya adalah 2/5. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita bisa langsung mengalihkan kedua pecahan desimal tadi dengan cara bersusun. Sama seperti kalau kita membuat perkalian bersusun pada bilangan cacah. Nah, caranya seperti ini. 0,5 kita tulis di atas, kemudian di bawahnya 0,8, kita tarik garis dan tanda kali. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, kita tinggal mengalihkan seperti biasa ya. Kita mulai dari belakang atau mulai dari sebelah kanan. 8 kali 5, kemudian 8 kali 0, maka hasilnya adalah 40. Kemudian berikutnya 0 kali 5 dan 0 kali 8, 0, hasilnya adalah 0. Kita tuliskan seperti ini, kemudian kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasil akhirnya menjadi 0,40. Nah, gimana anak-anak? Kalian bisa paham kan? Kalau kalian masih belum terlalu mengerti atau masih kurang memahami, kalian bisa putar lagi video ini supaya bisa lebih mengerti ya. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu Guru akan berikan kalian latihan soal untuk kalian kerjakan sebagai tugas rumah. Nah, ini adalah tugas rumah kalian. Kalian harus mengerjakan soal berikut dengan teliti ya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas ini di buku tulis kalian, silakan difoto hasilnya dan dikirim ke WA Ibu Guru. Jangan lupa untuk mengerjakan dengan teliti ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan materi untuk hari ini. Ibu Guru harap kalian bisa lebih memahami tentang cara menyelesaikan soal perkalian pecahan, khususnya perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran, juga perkalian pecahan desimal. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Ibu Guru dalam video ini. Sampai bertemu lagi pada materi yang lain ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.